Bersama dengan Bapak Mino, yang merupakan equity analis PT Indo Premier Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Mino, apa kabar Pak? Baik Mas David. Terima kasih Pak Mino sudah meluangkan waktu di IDX Channel Pak. Penutupan sesi kedua di awal pekan ditutup di zona merah Pak Mino. Level 6 ribuan kembali ditinggalkan oleh indeks harga saham gabungan. Bagaimana analisis Anda? Pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini Pak Mino. Ya, kalau memang indeks harga saham gabungan ya tadi sepanjang perdagangan hampir ditutup di zona merah ya, bergerak zona merah. Kalau dari sisi sentimen sendiri sebenarnya kalau dari eksternal cukup positif ya. Jadi kalau saya lihat sih kemungkinan hari ini kenapa indeks melemah cukup signifikan ya, cukup dalam bahkan meninggalkan level 6.000 ya. Ini lebih ke sentimen dari domestik ya. Jadi mungkin terkait dengan pengetatan mudik ya sebelum pelarangan, ini tentunya masih kelihatannya masih menjadi kekhawatiran investor ya. Walaupun di hari Jumat kemarin sebenarnya agak sedikit mereda gitu Mas. Baik, kalau dari pola teknikalnya seperti apa Pak Mino? Ya kalau dari pola teknikalnya sendiri memang untuk IHSG itu sedang menguji pola, boleh dibilang pola triple bottomnya ya. Jadi memang kalau dari sisi teknikal ya kelihatannya memang koreksinya masih cukup wajar gitu, walaupun hari ini melemahnya cukup dalam gitu Mas. Baik, Pak Mino, yang menarik dari rotasi pergerakan sektoral, lagi-lagi yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan adalah perbankan ini Pak. Perbankan big cap hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam Pak Mino, mulai dari BMRI, BBRI, kemudian juga BBCA, BNI dan BBTN juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Sebenarnya ada apa yang terjadi terhadap saham-saham dari perbankan ini Pak Mino? Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin perbankan ya, mungkin kalau kita mau menghubungkan tentunya terkait dengan potensi pemulihan ekonomi yang kelihatannya di kita itu akan berjalan lebih lambat ya dari perkiraan sebelumnya, karena kita tahu ya harapannya tahun ini ada mudik tapi ternyata enggak. Kemudian tahun ini tidak ada PPKM, ternyata sampai saat ini masih ada PPKM mikro. Dan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pemulihan kinerja di sektor perbankan ini tidak seperti sebaik yang sebelumnya gitu Mas. Karena kan yang namanya sektor perbankan ini sangat tergantung sekali dari ekonomi kita gitu. Ketika perekonomian diproyeksi lebih lambat dibandingkan proyeksi sebelumnya, tentunya ini menjadi kekhawatiran tersendiri untuk sektor-sektor perbankan. Apalagi kalau kita tengok kemarin data dari BI, penyaluran kredit secara nasional itu masih terkontraksi sekitar 4,13%. Ya, ini bahkan lebih tinggi dari bulan sebelumnya gitu. Baik, ekspektasi pemulihan yang masih dinilai kurang begitu Pak Mino. Tidak sesuai dengan harapan dan terkendala oleh beberapa faktor tertentu.